Halo teman-teman, Cendera Bahan balik lagi nih. Kali ini aku akan melanjutkan alur cerita serial Jurassic World Chaos Theory Season 2. Untuk kalian yang belum nonton season 1-nya, boleh klik link di deskripsi ya. Tanpa basa-basi lagi, hayu siapkan posisi bahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Dimulai dengan cuplikan-cuplikan cerita di season 1 yang menunjukkan Darius, Ben, Yas, Semi, dan Kenji menaiki kapal untuk mencari tahu siapa broker sebenarnya. Kemudian Kempem bersembunyi di dalam kontainer. Karena nggak ada yang bisa dikerjakan, mereka pun main tebak-tebakan suara dinosaurus. Namun ada satu suara dino yang asing dan mereka pun tak bisa menebak suara tersebut. Lalu Kenji pamit keluar untuk mencari persediaan makanan. Hey! Namun saat akan membawa sebuah selada, Kenji melihat kapten kapal sedang menelpon. Dia pun dengan berani masuk ke ruangannya untuk mencari tahu sesuatu. Di sana dia mendapatkan makanan dan sebuah charger karena baterai ponsel Brooklyn sudah mulai habis. Dia juga mendapatkan informasi bahwa Mateo berhasil menghentikan perdagangan ilegal para dinosaurus dan juga percakapan kapten dengan seseorang. Beruntung saat akan ketahuan dia bisa sembunyi dan kembali keluar dengan selamat. Check it. What's better than... Oh, we did it! Yes! Also, I overheard he got the DPW's whole dino trade totally... Sesampainya di kontainer, Ben sangat senang melihat charger walau harus menanti matahari terbit karena charger tersebut bertenaga surya. Dia akan mencari tahu sesuatu di situs Dark Jurassic yang masih mengincar mereka. Kenji juga memberitahu mereka tentang keberhasilan Mateo dan percakapan sang kapten, yang katanya kapal ini menuju ke hulu. Tak berselang lama badai menggoyangkan kapal mereka, hingga teriakan mereka terdengar oleh kapten dan pekerja di sana. Ya, dan mereka pun akhirnya ketahuan. It's you. Kapten memerintahkan anak buahnya untuk mengurung Kempem di kontainer lalu membuangnya ke lautan. Namun gak jadi karena kapten juga membutuhkan Kempem untuk membantu menstabilkan pengikat kontainer yang melonggar akibat badai. Saat itu Kenji dan Yas menemukan sebuah koper yang berisi telur bampi. Namun ada korsleting listrik dan terjadilah kebakaran. Akibat hal itu listrik di kapal padam dan membuat semua kunci kontainer terbuka otomatis. Kapten menemukan salah satu kontainer yang terbuka namun dino di dalamnya telah mati. Dia berkata bahwa dino itu mati akibat Majungasaurus. Darius dan lainnya pun terkejut karena suara dino yang mereka tak bisa tebak adalah suara Majungasaurus. Lalu dia dan kapten pergi mencari Majungasaurus yang terlepas. Fire! Sementara Ben dan Semi pergi melihat keadaan kebakaran. Di sana Kenji menerjang api untuk mengambil koper berisi telur bampi yang hampir terbakar. Beruntung dia berhasil dan tak terluka. Di sisi lain Darius dikejutkan dengan kemunculan Majungasaurus yang memangsa dino kecil di depan matanya. Namun setelah itu Majungasaurus muncul di belakang kapten. Darius membantu kapten terlepas dari kejaran Majungasaurus. Dia juga menipu Majungasaurus untuk mengikutinya dengan memutar suara Majungasaurus yang telah ia rekam sebelumnya. Hal itu berhasil membuat Majungasaurus masuk kembali ke dalam kontainer pada saat listrik telah kembali menyala. Di saat semua orang berkumpul kembali, sang kapten terlihat marah karena Semi membawa koper berisi telur. Lalu kapten mencoba merebutnya, namun kapal kembali bergoyang dan mereka pun kehilangan koper itu karena terjatuh ke lautan. Tak disangka Kenji lagi-lagi mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil koper itu.
Dia melompat ke laut lalu disusul oleh Kempem yang menurunkan sekoci penyelamat. Awalnya Kapten menahan Darius, namun karena telah membantunya dia pun akhirnya dilepaskan. Kenji yang kembali mengapung segera diberi pertolongan dan berhasil selamat. Telur Bumpy pun juga masih aman. We have no idea where that ship was going, do we? Kemudian Darius menyuruh Ben untuk melihat peta di ponsel Brooklyn. Namun Ben malah menemukan pesan dari komunitas pembebasan dinosaurus atau PDS. Pesan itu berisi video seseorang bertopeng dino yang memberi peringatan larangan menahan dinosaurus. Namun Ben terkejut karena di dalam video tersebut dia melihat bayangan Brooklyn. Namun sayangnya ponsel itu keburu mati kehabisan baterai. Di sana Ben lebih memilih merahasiakannya karena belum tahu pasti kebenarannya. Kini mereka semua tiba di sebuah daratan yang mereka kira pulau ini aman dari dinosaurus. Namun pemikiran itu hilang ketika mereka merasakan kehadiran dinosaurus. Mereka melihat ada 3 Stegosaurus yang berada tak jauh dari lahan pertanian. Kemudian Darius punya ide untuk memindahkan ketiga stego itu ke tempat yang agak jauh karena khawatir akan merusak. Sementara Yas dan Semi akan memberitahu orang yang tinggal di sana bahwa ada dinosaurus. Namun Ben yang masih penasaran malah akan pergi mencari sinyal untuk memastikan bayangan Brooklyn di dalam video itu. Kini mereka pun berpencar. Darius dan Kenji memindahkan stego ke arah utara. Lalu Yas dan Semi bertemu dengan seorang penduduk lokal bernama Aminata, yang ternyata kini mereka berada di negara Senegal, Afrika Barat. Mengetahui bahwa Yas dan Semi sedang mencari tahu tentang apa yang ada di hulu, Aminata berkata bahwa dinosaurus yang ada di sana termasuk stego juga berasal dari hulu. Namun dia sengaja merawat para stego itu untuk menakuti dino yang lain. Di sana Aminata tinggal bersama anaknya yang bernama Zaina dan suaminya yang bekerja di pedalaman. Di sisi lain, Zaina terkejut karena bertemu dengan Darius juga Kenji yang sedang membawa stego peliharaan keluarganya. Zaina mengira mereka adalah orang jahat yang berasal dari hulu. Mama! Wait, no, wait! Namun karena mendengar suara dino predator, ia langsung berlari teringat ibunya. Kenji dan Darius pun segera menyusul. Sementara Aminata, Yas, dan Semi sedang bersembunyi karena tiba-tiba muncul Suchomimus di sana. Shin berpindah dulu ke Ben yang sedang bersusah payah naik ke pohon agar mendapatkan sinyal. Setelah mendapatkan, dia memperbesar bayangan itu dan ternyata itu memang Brooklyn. Tapi pesan itu dikirim 1 minggu yang lalu, yang berarti Brooklyn memang benar masih hidup. Balik lagi ke Yas, Semi, dan Aminata yang sedang bersembunyi. Lalu Zaina datang bersama Kenji dan Darius. Dengan segera Kempe mengalihkan perhatian Suchomimus, sementara Zaina dan ibunya akan membawa stego kembali untuk mengusir predator itu. Hey! Get out of here, you off-brand alligator! Run! Ketika Kempem terpojok, Zaina dan ibunya datang tepat waktu. Lalu setelah Suchomimus itu kabur, Kempem mulai mengerti alasan Aminata merawat Stegosaurus. Ya, seperti tadi, untuk mengusir dino ganas seperti Suchomimus. Darius juga minta maaf karena telah sok tahu memindahkan stego. Kemudian Aminata mengajak Darius dan yang lain untuk membahas siapa orang yang membawa stego itu ke hulu. Tak berselang lama, Ben datang dengan wajah yang kurang semangat. Lalu Darius bertanya tentang informasi apa yang Ben dapat. All right, Pinkus. So we just have Jurassic and Kukira Ben akan berterus terang tentang Brooklyn yang masih hidup. Namun Ben ternyata malah merahasiakannya. Kemudian Shin berpindah ke masa lalu.
di mana Brooklyn baru tersadar bahwa ia kehilangan tangannya. Ia ternyata diselamatkan oleh Ronnie. Ya, Ronnie atasan Darius di DSLP. Do you remember what happened? Sebelum kejadian Brooklyn diserang, ia masih berhubungan baik dengan Kenji dan Kempem. Namun Brooklyn selalu sibuk dengan pekerjaannya yang disembunyikan dari teman-temannya, yaitu menyelidiki perdagangan dinosaurus ilegal. Brooklyn mengirim pesan suara pada Clipper Girl bahwa dia sedang berada di Colorado untuk menyelidiki pembeli dinosaurus, lalu menemui Mr. Kon dan menanyakan tentang jual beli ilegal itu. Ternyata benar, saat itu Mr. Kon membantah bahwa itu bukan usaha dia. I'm asking as a buyer. Well, if you find out who's selling, I'd be in. Bahkan, walau Brooklyn memancingnya bahwa dia ingin bergabung menjadi pembeli, Mr. Kon malah ingin tahu siapa penjualnya. Kemudian, Brooklyn meninggalkan Mr. Kon karena telah berjanji pada Kenji untuk hiking ke bukit. Saat di atas bukit, dia menerima pesan suara dari Mr. Kon bahwa dia bersedia membantunya. Di situ Brooklyn mengabaikan Kenji karena mengirim pesan pada Mr. Kon. Dan di saat itulah Kenji memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Brooklyn. Dia pulang dengan rasa kesal dan marah. Satu sisi dia ingin bersama Kenji, satu sisi ia ingin mengungkap perdagangan dinosaurus ilegal itu. Tak berselang lama, ada seseorang mengirim sebuah tas yang bertanda dari Deika. Tas itu berisi uang sebagai tanda kerjasama antara mereka. Lalu dia segera menghubungi Clipper Girl bahwa ia akan segera ke Norcal. Brooklyn juga menghubungi Darius bahwa dia akan berkunjung padanya, karena tempat jual beli yang ia selidiki berada tak jauh dari tempat Darius. Actually, hey. Brooklyn mengajak Darius untuk bertemu di suatu tempat karena akan menunjukkan transaksi perdagangan itu. Namun di saat inilah Darius mulai ada perasaan cinta pada Brooklyn. Bahkan ia tak sengaja mengatakan itu yang membuat suasana menjadi canggung. Passion as you have. If he loved you half as much, he'd understand. Did you just say love? We don't have to talk about this now. Or ever again. Merasa dirinya malu, kemudian Darius pun pergi karena telah dijemput oleh Ronnie untuk bekerja. Malam itu Brooklyn terus menunggu Darius. Namun sebelum ia diserang, ada pesan masuk dari Clipper Girl bahwa akunnya telah diretas. Dan transaksi saat itu adalah sebuah jebakan. I'm worried, Darius. Ia mencoba untuk kabur, namun si wanita misterius muncul dan Atrociraptor-nya langsung memburunya. Di sini terungkap bahwa ternyata bukan Allosaurus yang merenggut tangan Brooklyn, melainkan Atrociraptor milik wanita misterius itu. Sejak kejadian itu, Brooklyn tinggal bersama Ronnie, yang ternyata Ronnie adalah Clipper Girl yang selalu membantunya mengungkap perdagangan dinosaurus. Saat itu dia mencoba memberitahu teman-temannya bahwa ia masih hidup. I might have something to take the edge off. Namun karena merasa terancam, dia memutuskan untuk tetap berpura-pura telah mati. Dia meminta Ronnie agar tetap merahasiakannya. Hal itu ia lakukan demi keselamatan teman-temannya dan orang terdekatnya. Juga akan lebih mudah untuk mengungkap siapa dalang di balik kasus itu jika yang memburunya tahu bahwa ia telah mati. Karena ia percaya bahwa kasus itu lebih besar dari sekedar di DSLP. Nah, sekian dulu pembahasan Chaos Theory Season 2 ini ya teman. Tetap di sini karena part 2 akan segera meluncur. At breeding facilities, exploited and held captive, prisoners at farms, at